Pernyataan salah kaprah dari diskusi sesama Kristen tentang Nabi Isa alaihi salam. Islam. Isa adalah Nabi besar. Lahir dari perawan, melakukan mukjizat, mengajarkan penyembahan kepada Allah yang Esa. Namun mereka berkata, jika narasi Islam ini benar maka Isa justru menjadi Nabi yang paling gagal dalam sejarah. Jawaban, Al-Maidah ayat 99. Tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Maka, jika manusia menyeleweng setelah kebenaran disampaikan dengan jelas, itu kesalahan umatnya, bukan kesalahan nabinya. Apalagi disebut kegagalan Nabi. Janji QS Ali Imran ayat 55. Allah menjanjikan bahwa pengikut Isa akan unggul atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Masalahnya menurut mereka, yang dominan secara sejarah justru Kristen Trinitas, bukan pengikut Tauhid versi Islam. Jawaban, Isa menurut Al-Quran Isa bukan Tuhan tetapi Nabi dan Rasul. Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul. Kes Al-Maidah ayat 75. Isa sendiri berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Kusu Ali Imran ayat 51, maka menurut Al-Quran, pengikut Isa adalah yang menganggap Isa Nabi dan Rasul, bukan yang menyembah Isa sebagai Tuhan. Isa mengakui Nabi setelahnya. Isa berkata, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Qais Asy-Syaf ayat 6. Maka pengikut Isa yang paling sempurna menurut Al-Quran justru adalah umat Nabi Muhammad SAW. Unggul, tidak sama dengan mayoritas. Kuali Imran ayat 55, tidak pernah menyebut mayoritas. Allah justru mengingatkan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Qais Al-An'am ayat 11. Masa 500 tahun setelah Isa, dalam rentang 500 tahun antara Isa dan Muhammad, tidak terlihat kelompok besar yang mengikuti Isa secara monoteistik. Yang justru menyebar luas adalah Kristen yang menyembah Isa sebagai Tuhan. Jawaban, kalau begitu cara berpikir orang Kristen, bukankah sebelum datang para nabi, mayoritas manusia menyembah berhala? Apakah itu berarti penyembah berhala benar? Point D, peristiwa penyaliban Islam menyatakan Isa tidak disalib, hanya diserupakan. Namun menurut mereka, semua orang percaya Isa disalib. Penyaliban menjadi fondasi Kristen. Mereka bertanya, jika itu salah paham, mengapa Isa tidak meluruskan sejarah? Jawaban, dalam Islam. Dan pelurusan itu belum selesai, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Isa putra Maryam akan turun, mematahkan salib dan membunuh babi. Al-Bukhari dan Muslim. Salib dipatahkan sebagai simbol penolakan ajaran penyaliban. Poin E, hilangnya Injil asli. Islam menyebut ada Injil yang diturunkan kepada Isa. Namun Injil itu tidak ditemukan secara fisik. Mereka menyimpulkan, ajaran Isa hilang total, digantikan agama baru buatan pengikutnya. Jawaban, salah. Dalam Al-Quran, Isa diutus khusus untuk Bani Israel. Islam menyempurnakan ajaran para nabi untuk seluruh umat manusia. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Al-Maidah ayat 3. Jadi, Islam bukan keyakinan baru. Tuduhan Isa bertanggung jawab atas syirik. Jika Islam benar, maka kekristenan dianggap syirik terbesar dalam sejarah. Lalu Isa dianggap bertanggung jawab. Jawaban, umat bandel, ajaran diselewengkan, nabi yang disalahkan. Ini seperti menyalahkan guru karena muridnya nakal. Allah berfirman, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Al-Mudatsir ayat 3.J. Al-Maidah ayat 119. Ayat ini digambarkan sebagai momen memalukan bagi Isa, seolah Isa ditegur karena manusia menyembahnya. Jawaban, ini bukan teguran memalukan. Ini konfirmasi dan pembersihan nama Isa. Nabi Muhammad SAW juga pernah ditegur Allah. Abasa ayat 1-2. Teguran tidak sama dengan penghinaan.